Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami mau tetap percaya padamu, pada janji firman-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktunya.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya mengajak saudara membaca di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Kitab Habakuk, ya, pasal 3, ayat yang ke-17 dan 18. Saudara perhatikan, pembacaannya gampang, sederhana, tetapi di dalamnya itu ada pelajaran yang bagus sekali untuk kita semua, ya. Saya bacakan ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun kambing domba terhalau di kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya baca sampai di sini. Habakuk, ya saudara, itu ditulis pada saat bangsa Israel ditawan di Babel. Ya, saudara. Waktu bangsa Israel ditawan di Babel itu, yang ditawan itu bukan semua, saudara. Justru yang ditawan itu orang-orang yang berpotensi. Misalnya para ahli, ya, orang yang berbakat, itu semua dibawa ke Babel, ya. Di antaranya itu ada Daniel, ada Sadrah, Mesah, Abednego. Dia itu mendapat kedudukan yang tinggi di Babel, ya. Dia malah makan sehidangan dengan raja, ya. Jadi ayat ini ditulis untuk bangsa Israel yang tidak dibawa ke Israel. Bangsa Israel yang tertinggal. Justru yang tertinggal itu, saudara, mengalami siksa, sengsara, menderita, sakit, bahaya, dan sebagainya. Ya, orang-orang yang ditinggal itu orang-orang yang pada umumnya tidak berpotensi, tidak mempunyai bakat,
tidak mempunyai kemampuan, ya. Yang ditinggal itu adalah orang tua-tua. Yang ditinggal itu adalah wanita-wanita, anak-anak, ya, yang tidak diperlukan. Malahan yang ditinggal itu disengsarakan. Ya, sudah ini berbicara tentang Yerusalem itu kotanya sudah dihancurkan. Bait Allah dihancurkan. Mereka tidak ada harapan. Mereka tidak bisa mempunyai masa depan. Ya, wanita-wanita dirusak moralnya. Ya, wah, itu yang paling mengerikan. Digambarkan, ya, seperti ayat yang ke-17 tadi. Coba kita baca lagi, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, digambarkan pohon ara, ya, itu diharapkan buahnya, tetapi berbunga saja tidak. Ya. Bangsa Israel diharapkan bisa menjadi bangsa yang besar, tetapi jangankan jadi bangsa yang besar, hidupnya pun menderita, sengsara, bahaya, dan macam-macam. Dan tanahnya dirusak, ya. Seperti dikatakan di sini, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan dan seterusnya. Ya, jadi semua itu serba menderita. Ya. Tetapi di dalam penderitaan itu ayat 18, saudara, saya bacakan lagi ayat 18, ya, dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, di dalam keadaan penderitaan itu dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Sebab dia tahu penyelamatnya itu datangnya dari Tuhan. Ya. Ini kisah tentang kenyataan hidup pada waktu zamannya Habakuk. Ya. Sekarang kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Sudut pandang yang lain, sehingga kita perlu memperhatikan. Ya. Umpama satu contoh saja, dikatakan tadi ayat 17, ya, pohon anggur tidak berbuah. Saudara-saudara, ini kita pandang dari sudut yang lain. Andai kata pohon anggur tidak berbuah. Saudara tahu pohon anggur. Pohon anggur itu, saudara, semacam pohon yang merayap di bawah. Pamannya seperti semongko, ya, itu merayap di bawah, ya, atau buah-buah yang lainnya yang merayap di bawah itu. Itu oleh bangsa Israel, ya, bangsa Israel menganggap
orang yang paling hina. Orang yang paling hina itu dianggap seperti pohon anggur merayap di bawah. Itu dianggap oleh bangsa Israel suatu penghinaan, orang yang paling terhina. Tidak ada harganya. Ya. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dia tidak mau dianggap seperti pohon anggur yang merayap. Tidak ada harganya pohon anggur, saudara. Tetapi saudara tahu, orang coba pohon anggur itu dinaikkan. Ya, istilah di sini dibuatkan anjang-anjang ya. Saudara kalau ke Israel akan melihat itu. Pohon anggur itu dinaikkan lalu mengeluarkan buah yang banyak sekali dan sampai hari ini ya, sampai hari ini Israel merupakan negara pengekspor anggur yang terbesar di dunia. Ya. Tetapi saudara, andai kata anggur itu tidak berbuah. Coba saudara bayangkan ya, dari merayap, diangkat, dikasih anjang-anjang di atas supaya berbuah, tetapi tidak berbuah. Saudara bisa bayangkan, ya, saudara bisa bayangkan apa artinya yang disebut pohon anggur. Pohon anggur itu diharapkan bisa berbuah, ya, dan merupakan suatu komoditi yang sangat-sangat berlimpah-limpah memperkaya negara. Tetapi tidak bisa berbuah. Saudara bisa bayangkan? Nah, saudara-saudara, pohon anggur itu digambarkan seperti kita, anak-anak Tuhan. Ya. Saudara, sebelum kita kenal Tuhan, ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan, itu kehidupan kita itu seperti pohon anggur yang merayap di bawah. Orang tidak memberi harga sebab merayap. Orang-orang Israel, saudara, menganggap itu suatu yang hina. Kalau dia berbicara tentang orang yang hina, yaitu digambarkan seperti pohon anggur itu. Hina, sebab merayap. Tetapi orang mulai berpikir, ya, anggur itu dinaikkan, diberi anjang-anjang, supaya mengeluarkan buah yang lebat. Sama dengan kita percaya kepada Tuhan, ya, kita diangkat oleh Tuhan. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu diangkat oleh Tuhan. Waktu diangkat oleh Tuhan, Tuhan mengharapkan supaya dia mengeluarkan buah yang lebat. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi pertanyaannya, saudara,
andai kata pohon itu tidak bisa berbuah, apa gunanya, saudara? Apa gunanya? Kita bertumbuh. Jadi pohon anggur itu bertumbuh tapi menjalar. Sekarang diangkat oleh Tuhan, dinaikkan. Ya, kita diangkat oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan diangkat oleh Tuhan, dinaikkan. Tetapi kalau tidak berbuah, apa gunanya, saudara? Nah, coba saudara bayangkan, apa gunanya? Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran di dalam Injil Yohanes pasal 15. Ya, tidak usah dibaca supaya waktunya tidak terhalang oleh ini, ya. Di situ Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah pokok anggur, dan kamu adalah carang-carangnya." Ya. Kalau carang-carang itu tidak melekat pada pokok anggur, carang itu tidak akan berbuah. Coba dibaca aja saudara-saudara, supaya saudara mantap ayat ini. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ya. Saya bacakan supaya saudara mengerti maksud gambaran-gambaran, perumpamaan dari firman Tuhan itu, ya. Ayat 4 dikatakan begini. "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Ya. Kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nanti saya jelaskan, ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Coba saudara bayangkan. Ya. Kalau ranting itu tidak melekat kepada pokoknya, ya, sehingga tidak ada suatu kesatuan, keterpaduan antara pokok anggur dan ranting-ranting, maka ranting-ranting itu tidak bisa berbuah. Ya, saudara. Jadi kita ini anak-anak Tuhan itu, kita ini adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita ini menjadi anak-anak Tuhan, dikatakan kita tidak di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dah iso berbuah-buah. Ya, saudara, dah iso berbuah-buah.
yang menyebabkan berbuah itu Kristus ada di dalam hidup kita, kita hidup di dalam Kristus. Artinya hidup kita itu, di dalam hidup kita itu harus kelihatan Kristus. Tanpa itu saudara, tidak mungkin bisa berbuah-buah. Dengan kata lain saudara, ya, kita ini manusia mempunyai pikiran, mempunyai kehendak. Dan memang Tuhan beri kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita. Memang Tuhan waktu menciptakan manusia itu, Tuhan tuh menciptakan manusia yang bebas bertindak sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Sebab Tuhan tidak berencana untuk menciptakan manusia yang tidak digerakkan, tidak bergerak. Itu namanya manusia benda. Ya. Manusia benda. Tidak digerak, tidak bergerak. Allah tidak mau menciptakan manusia begitu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Jadi manusia itu dibuat dari tanah. Ya. Tanah itu benda. Tetapi tanah itu tidak bisa apa-apa. Walaupun dibentuk manusia, tanah tidak bisa apa-apa, saudara. Tetapi Allah berkata, Allah menghembuskan nafas Allah. Allah menghembuskan nafas Allah. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Nanti saudara baca di rumah itu Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Jadi Allah menghendaki manusia itu hidup. Dan kalau manusia hidup itu Allah memberikan kebebasan, memberikan bertindak sesuai dengan kehendak pikirannya. Tetapi pikiran yang Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Yesus di dalam kita di dalam Yesus. Sehingga di dalam diri kita itu kelihatan Yesus di dalam hidup kita. Jangan sing menonjol itu akunya. Aku. Tetapi Tuhan berkata, yang menonjol terus Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 30, ya, tidak usah dibaca, dikatakan, biar aku semakin berkurang-kurang, tetapi Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan akunya sik nonjol, Tuhannya tidak kelihatan di dalam hidup kita. Podo ae be anggur bertumbuh, ya bertumbuh, tetapi tidak berbuah. Saudara yang kekasih, ya, seringkali saudara kita akunya masih terlalu menonjol. Sifat-sifat tabiat atau watak kita itu yang menonjol di dalam hidup kita. Misalnya kita ini orangnya keras, kaku. Akunya harus yang menonjol. Tidak mungkin berbuah.
Tetapi kalau Kristus ada di dalam kita, ya, Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, hidupku itu bukan aku lagi. Ya, hidupku itu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, semua itu menunjukkan kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus Kristusnya yang menonjol di dalam diri kita. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia, Tuhan berkata. Akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh terang hidup itu. Artinya kita ini, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kita itu menjadi terang Kristus. Saudara-saudara, kita itu tahun demi tahun menjadi anak-anak Tuhan. Apakah ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita? Dan kita ketokannya tumbuh. Ya. Wah, melayani Tuhan. Ketokannya, wah, sangat aktif dalam gereja. Belum tentu kalau dia tidak berbuah atau tidak ada gunanya. Ya, tidak bisa berbuah, apa gunanya? Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita berbuah. Lantas kita ini tanya, apa sih maksudnya berbuah? Ya, saudara pasti tanya, apa sih maksudnya berbuah itu? Loh, berbuah itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berkatnya itu bagi kita sendiri saja, tetapi menjadi berkat kepada orang lain. Itu namanya berbuah. Upamanya, tidak usah kita bicara yang muluk-muluk, berbicara tentang kasih. Ya. Tuhan bilang begini, ya, di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Jadi Allah itu mengasihi kita sampai kekal. Allah itu tetap Allah yang maha kasih. Mazmur 106, 107 dikatakan, Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah itu maha kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, ayat 16 dikatakan, Allah itu kasih. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, kita itu mempunyai kasih Allah. Tentang kasih itu saja, saudara-saudara, sulit untuk kita ini mengamalkan kasih Kristus itu sulit, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Kita untuk mengasihi orang lain itu sulit, saudara-saudara. Nah, untuk itu saudara, buat apa kita bertumbuh di dalam mungkin subur, mungkin menjadi pohon yang besar, tetapi tidak ada buahnya.
pohon ara. Saudara tahu pohon ara. Pohon ara itu pohon yang besar sekali. Sampai ada ceritanya, Sakius itu naik pohon ara. Ya. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara akan sampai ke tempat pohon ara yang dinaiki oleh Sakius itu masih ada. Tinggi sekali. Nah tapi pohon ara yang tidak berbuah itu apa gunanya? Nah ini menjadi renungan kita semua. Ya, menjadi renungan. Jangan kita sudah berjerih lelah di dalam Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tapi tidak berbuah. Sing ketok itu cuma aku. Yesus sama sekali tidak kelihatan di dalam diri kita. Kan iman, segala jerih lelah kita itu sia-sia. Oleh sebab itu, Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Sehingga kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Dia akan menolong kamu. Kata-kata menolong itu pengertiannya luas sekali. Dia menolong saudara untuk bertumbuh. Dia menolong saudara untuk berbuah-buah. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang banyak. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan itu perhatikan betul-betul. Saudara menjadi baik itu bukan karena, aku tak jadi apik. Dah iso saudara. Aku tak coba berbuah-buah. Dah bisa. Dah mungkin saudara. Manusia dengan kemampuannya sendiri itu bisa menjadi berbuah-buah. Dah iso. Saudara harus merendahkan diri dan berkata, oh Roh Kudus, jamahlah aku, supaya aku berbuah-buah di dalam Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, buah yang dilahirkan oleh Roh Kudus itu kasih. Pertama-tama kasih. Dan kasih itulah Allah sendiri. Sebab Allah itu kasih. Di dalam kasih, saudara, ada sukacita. Lantas kita berpikir, loh aku tuh jadi wong Kristen kok yang ngalam susah. Susah, menderita, kekurangan, dan macam-macam permasalahan. Buat apa jadi orang Kristen? Nggak ada sukacita. Nah, di dalam kasih itu ada sukacita, damai sejahtera, sabar. Oh lah kita jadi anak Tuhan tidak bisa sabar tuh. Buat apa saudara? Kemurahan. Kita mesti bermurah hati. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut itu rendah hati. Seperti anggur tadi. Anggur itu suatu tanaman yang menjalar. Tetapi anggur itu diangkat oleh Allah. Dinaikkan supaya berbuah-buah. Dan penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri. Bukan kita yang menguasai diri. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita bisa menguasai diri. Ya, oh saudara-saudara, nek no omah banyak doa, saudara. Supaya Roh Kudus mengubah hidup kita. Nek ndak, saudara, iman waktu saudara
Tuhan tidak selamanya memberi kesempatan pada saudara. Ya. Oh, saya mengalami banyak pengalaman-pengalaman ini. Ada hamba Tuhan, saudara, isek enom, kepingin dia tuh, lebih maju lagi. Tetapi dia tuh tidak tahu jalannya. Ini pendeta, saudara. Tahu-tahu, mati separuh. Dak ono udan, gak ono angin, tahu-tahu mati separuh. Wes orang yang sudah kena stroke itu, saudara, dikatakan hidup itu apa artinya? Tuhan tidak selalu memberi kesempatan, tetapi selagi kesempatan diberikan, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Jangan saudara, aku masih muda, aku masih remaja. Loh, jangan kita menganggap kita ini masih banyak kesempatan. Belum tentu, saudara. Ya, oleh sebab itu mari kalau kita datang tiap pagi, ayo kita ini harus berkata, Tuhan, saya kepingin berbuah-buah loh Tuhan. Oh Roh Kudus, tolonglah saya. Ya, ayo kita berdiri semua, kita mau berdoa ya saudara. Oh Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Apa artinya hidup kalau tidak bisa berbuah-buah? Apa artinya hidup kalau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tetapi juga harus kami pikirkan, menjadi berkat buat orang lain. Tetapi kalau dirinya sendiri tidak diberkati oleh Tuhan, apa artinya? Roh Kudus, sentuhlah hati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.